Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah literatur kita kali ini. Nah, di pembahasan kali ini kita bakal bongkar sesuatu yang bener-bener relate sama keseharian kita. Terutama nih, buat kalian yang lagi di usia awal 20-an, yang lagi on fire ngejar karir, atau mungkin lagi galau nyari jati diri sesungguhnya. Kita bakal membedah sebuah konsep kompleks tentang kepribadian manusia. Tapi tenang aja, kita nggak akan pakai bahasa akademis yang kaku dan ngebosenin. Kita bakal bahas ini dengan cara yang jauh lebih asyik, yaitu mengibaratkan pikiran manusia dengan teknologi smartphone yang kalian pegang setiap hari. Pernah kepikiran nggak sih, apa yang sebenarnya membentuk kepribadian kalian? Sering banget kan secara otomatis kita ngejudge diri sendiri atau orang lain itu cuma dari casingnya aja, dari penampilan fisik, gaya baju, atau pencapaian kerja. Tapi coba deh kita geser sedikit sudut pandang kita. Sumber literatur yang kita kaji hari ini secara tegas menyatakan kalau hal-hal fisik itu ibaratnya cuma aksesoris luar guys. Kepribadian sejati kamu itu dibentuk oleh sebuah sistem internal yang super canggih yang terus memproses dan bereaksi terhadap kerasnya realita dunia. Jadi pertanyaannya sekarang bukan seberapa keren casing smartphone kamu, tapi operating system apa yang sebenarnya lagi jalan di dalamnya. Oke, teks sumber kita ini merumuskan definisi kepribadian dengan sangat spesifik. Dalam literatur berbahasa Arab yang jadi rujukan materi ini, kepribadian itu disebut sebagai syakhsiyah. Secara objektif, syakhsiyah ini bukan sesuatu yang abstrak atau sekedar bawaan lahir gitu aja. Ini tuh murni kombinasi dari dua komponen software utama. Pertama, ada yang namanya akliyah, yang kalau diterjemahin itu artinya pola pikir. Gimana kalian memproses informasi, nangkep logika, dan ngebaca realita. Terus yang kedua itu nafsiyah, alias pola sikap atau kecenderungan perilaku, yaitu gimana kalian ngerespon secara emosional dan bertindak. Nah, kombinasi interaktif antara cara mikir dan cara bersikap inilah yang membentuk diri kalian secara utuh. Biar kebayang, analogi teknologi tadi itu brilian banget buat ngeilustrasiin gimana komponen-komponen ini kerja bareng di dalam diri kita. Gini, bayangin wujud fisik manusia itu adalah unit smartphone. Itu hardware-nya. Teks ini menyebutkan bahwa manusia itu butuh landasan pemikiran dasar atau ideologi. Nah, ideologi inilah yang bertindak sebagai OS atau operating system-nya. OS ini bahkan ngasih instruksi coding spesifik ke akliyah, yang posisinya ibarat prosesor di otak kita. Di saat yang sama, OS ini juga ngatur nafsiyah, yang bertindak sebagai user interface atau antarmuka, yaitu wujud perilaku yang kita tampilin ke dunia luar. Jadi intinya, OS apa yang terinstal itu bakal nentuin banget gimana prosesor dan antarmuka kalian berfungsi. Mari kita lanjut membedah 3 jenis operating system besar dunia yang dianalisis di dalam literatur sumber kita. Kita mulai dari yang pertama, ideologi komunis. Berdasarkan teks yang kita kaji, OS komunis ini dibangun murni di atas sebuah premis dasar yang disebut materialisme dialektis. Secara netral, literatur ini memaparkan bahwa menurut pandangan komunis, alam semesta, manusia, dan kehidupan ini semata-mata hanyalah materi. Nggak ada intervensi pencipta di luar itu. Semuanya terus berubah dan berevolusi secara fisik aja. Pemikiran dan kesadaran manusia di dalam OS ini dianggap cuma sekedar pantulan atau refleksi dari keadaan materi dan lingkungan di sekitarnya. Terus konsekuensinya ke individu gimana? Literatur kita menguraikan argumen bahwa OS yang murni bertumpu pada materi ini pada akhirnya mencabut nilai-nilai spiritual dan personal seseorang. Sebagai dampaknya, manusia dalam pandangan sistem ini seringkali cuma diperlakukan sebagai komponen fungsional. Ibaratnya nih, cuma jadi satu roda gigi kecil di dalam sebuah mesin raksasa yang bernama negara atau masyarakat kolektif. Identitas pribadinya ngelebur habis demi tujuan komunal mesin tersebut. Terus, gimana prosesor dan antarmuka kalian berjalan kalau diinstal OS ini? Di dalam sistem ini, akliyah atau prosesor kalian akan disetting untuk memproses informasi murni berdasarkan realitas materi di sekitar aja. Pikiran cuma merespon apa yang ada secara fisik. Sementara nafsiyah atau antarmukanya dikonfigurasi cuma buat ngerespon emosi dan menuhin kebutuhan material demi tujuan besar negara. Survival fisik secara kolektif benar-benar jadi satu-satunya fokus dari program ini. Oke, sekarang kita pindah ke operating system yang kedua. Ini dianalisis secara mendalam dalam teks dan mungkin merupakan sistem yang paling mendominasi dunia modern tempat kita hidup hari ini, ideologi kapitalis. Teks sumber secara objektif mendefinisikan OS kapitalis ini dengan satu pondasi utama, sekularisme. Maksudnya, sistem operasi ini tuh dirancang buat misahin nilai-nilai kerohanian dari aturan kehidupan publik dan keseharian. Nah, karena nilai spiritualnya dipinggirin, OS ini pakai parameter baru yang disebut asas manfaat atau utilitas individu. Dalam logika sistem ini, segala sesuatu itu dinilai dari seberapa besar keuntungan dan kepuasan pribadi yang bisa didapat.
Literatur ini juga melontarkan poin kritik yang cukup tajam terhadap OS kapitalis. Teks menyoroti bahwa karena fokus utamanya itu murni utilitas dan kompetisi bebas, sistem ini menciptakan apa yang disebut sebagai Darwinisme sosial. Di teks, ini digambarin secara dramatis kayak ajang seleksi alam yang gak ada habisnya, di mana orang-orang harus terus bersaing ketat dan sikut-sikutan cuma buat rebutan sumber daya, atau kasarnya rebutan sepotong roti. Siapa yang modalnya kuat, dia yang bakal survive. Dalam OS kapitalis ini, Akliyah diprogram buat mikir secara utilitarian banget. Semua keputusan hidup dihitung murni dari kalkulasi untung rugi secara personal. Di sisi lain, nafsiyahnya jadi sangat individualistis, selalu didorong sama keinginan tanpa batas untuk memaksimalkan kesenangan jasmani. Sumber kita berargumen kalau program bawaan yang terus-terusan ngejar kepuasan pribadi inilah yang memicu tingginya tingkat eksploitasi, dan gampang banget bikin orang rasa burnout di masyarakat modern. Dari sini, kelihatan kan ada dua arsitektur sistem yang beda banget. Pendekatan sekuler tadi memisahkan dunia fisik dan spiritual secara ekstrim, ngebiarin individu ngejar materi tanpa standar moralitas yang absolut. Tapi, literatur ini juga nawarin satu alternatif lain. OS ketiga yang dibahas di sini diklaim sebagai sistem yang sangat holistik. Sistem ini nolak misahin materi dan roh, tapi justru secara aktif mengintegrasikan pemenuhan kebutuhan fisik kita dengan tujuan spiritual yang jauh lebih tinggi. Mari kita lanjut ngebongkar sistem yang ketiga, kepribadian di bawah ideologi Islam yang dibangun di atas prinsip akidah akliyah. Literatur melaporkan secara spesifik kalau OS Islam ini dibangun di atas pondasi akidah akliyah. Artinya, ini adalah sebuah keyakinan yang justru berbasis pada proses pemikiran yang rasional. Menurut sumber ini, Islam mensyaratkan pemeluknya buat beriman bukan sekadar lewat blind faith atau ikut-ikutan doang, tapi lewat proses mikir yang logis. Sistem ini dirancang buat nyambungin setiap action pemenuhan fisik yang kita lakuin dengan kesadaran kalau kita punya pertanggungjawaban ke Sang Pencipta. Ada satu poin elaborasi yang menarik dari teks ini. OS ideologi Islam diklaim gak dirancang buat ngebunuh insting, menindas keinginan jasmani, atau nyuruh manusia jadi petapa yang ngejauhin kenikmatan dunia. Gak gitu. Justru, sistem ini fungsinya buat ngatur dan mengharmoniskan semua dorongan alami tersebut biar gak liar dan merusak, terus diarahin secara presisi ke satu tujuan akhir yang permanen, yaitu menggapai keridhaan Allah. Di bawah sistem OS Islam ini, akliyah atau prosesor pikiran disinkronkan sepenuhnya sama satu acuan baku, yaitu aturan halal dan haram. Ini ibarat coding absolut penentu benar dan salahnya. Di saat yang sama, nafsiyah diprogram biar setiap hasrat, emosi, dan cara menuhin kepuasan itu selaras secara sempurna sama aturan tadi. Karena pola pikir dan pola sikapnya running dengan kode dasar yang sama persis, literatur menyebut integrasi ini bisa ngebentuk karakter manusia yang super konsisten, tangguh, dan utuh. Terakhir, mari kita bahas tentang fenomena glitch kepribadian dan kenapa sebuah integrasi sistem itu penting banget. Pernah kebayang nggak apa yang terjadi kalau hardware kita diinstal software yang saling tabrakan? Literatur membedah bahwa kalau ada anak muda yang otaknya mikir pakai logika sekuler utilitarian, tapi jauh di lubuk hatinya dia ngerasa bersalah karena masih meyakini standar spiritual tertentu, hasilnya kepribadian dia bakal ngeglitch, sering bingung, dan ujung-ujungnya hipokrit. Sebaliknya, pas akliyah dan nafsiyah dibangun dari satu OS ideologi yang sama, sistemnya bakal running mulus, performanya optimal, tanpa ada benturan batin. Jadi, poin krusialnya, itu integrasi total. Sumber kita menyimpulkan bahwa punya satu OS ideologis yang terpandu bakal ngasih pondasi mental state yang luar biasa. Kalian bakal dapat pola pikir yang konsisten pas ngadepin masalah, arah tujuan hidup yang tajam, kestabilan emosi yang gak gampang kemakan tren FOMO, dan yang paling penting, nol kemunafikan antara apa yang kalian pikirin secara rasional sama apa yang kalian kerjain di dunia nyata. Setelah menelusuri gimana literatur ini membedah arsitektur kepribadian dari perspektif komunis, kapitalis, dan Islam, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kalian renungin. Di tengah hiruk-pikuk kehidupan kampus atau rutinitas kerjaan kalian, coba deh jujur ke diri sendiri. Kode rahasia apa sih yang diam-diam lagi ngedrive setiap keputusan kalian? Sistem operasi apa yang sebenarnya sedang berjalan di pikiranmu saat ini? Pahami sistemmu dan jangan biarkan pikiranmu berjalan pakai mode autopilot. Teruslah mencari tahu dan sampai jumpa di sesi bedah materi berikutnya.